Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jemaah rahimani rahimakumullah, alhamdulillah, segala puja dan puji syukur selalu senantiasa kita peruntukkan kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan limpahan nikmatnya begitu banyak kepada kita. Semoga salam dan selawat senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti jejak langkah beliau. Jemaah rahimani rahimakumullah, dan juga kepada sahabat muslim baik Indonesia chapter Singkawang, barakallahu fikum. Kita akan melanjutkan halaqah kita, kajian kita daripada membahas kitab Riyadhus Shalihin, tamaan orang-orang soleh, ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita masuk kepada pertemuan yang ke-46, ya 46. Hadis ke-31. Hadis ke-31 ini adalah hadis yang panjang, ya lumayan yang panjang, tentang kisah seorang raja, yang mana raja ini memiliki seorang ahli sihir. Ya, setelah ahli sihir tersebut sudah mulai menua, maka sang raja mencari pemuda, ya, untuk melanjutkan ilmu sihirnya ini. Ya, maka sebagian tidak kita baca Arabnya, maka sebagian kita bacakan artinya karena mengingat dengan waktu. Qala musannif rahimahullah, wa an Suhaib radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari Suhaib, semoga Allah meridhoinya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, qala kana malikun fi man kana qablakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dahulu ada seorang raja, yang mana raja tersebut hidup sebelum kalian. Ya, yang mana raja ini adalah dari golongan umat yang sebelum kalian. Maksudnya apa? Dahulu kala hiduplah seorang raja. Wa kana lahu sahirun. Sedangkan sang raja tersebut, dia memiliki seseorang yang ahli sihir. Jadi sang raja itu apa? Memiliki apa? Seorang tukang sihir. Falamma kabira qala lil malik. Maka ketika sang sihir tersebut sudah mulai menua, maka dia berkata kepada sang raja tersebut, inni qad kabirtu, sesungguhnya aku ini telah tua. Oleh karena itu kirimkanlah kepadaku seorang anak yang akan saya beri pelajaran ilmu sihir. Faba'ath ilayya gulaman u'allimhu sihra. Nah, ini ngeri ya. Jadi kata tukang sihir ini kepada raja bahwasanya apa? Pertama, dirinya sudah menua. Ya, dirinya apa? Sudah tua. Kemudian yang kedua, dia berpesan kepada raja untuk apa? Mencari anak muda. Yang mana anak muda ini tujuannya adalah untuk dia ajarkan ilmu sihir. Ya, ada dua keinginan ada dua hal yang disampaikan oleh tukang sihir ini kepada sang raja. Faba'atha ilaihi gulaman yu'allimuhu. Ya, maka sebagaimana keinginan tukang sihir tersebut untuk apa? Mencari pemuda dan untuk diajarkan ilmu sihir, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, kemudian sang raja mengirimkan kepada tukang sihir tersebut anak seorang pemuda.
Maka wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun. Ya, ketika sang pemuda tersebut di dalam perjalanannya, ya maksudnya apa, di tengah perjalanannya dia ketemu dengan apa? Seorang rahibun, seorang rahib. Ya, rahib ini ikhwan adalah sebutan daripada pendeta ya. Orang yang berilmu bisa dikatakan seperti itu, rahib. Ya. Maka sang pemuda ini ketika dia sedang berjalan, ya maka apa? Dia ketemu dengan apa? Dengan seorang rahib. Faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamuhu fa'ajabahu. Maka ya ketika sang pemuda ini bertemu dengan rahib ya di jalan tersebut, maka dia pun apa? Duduk. Ya, dia duduk di dekat rahib tersebut dan dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh sang rahib tersebut. Ya. Kemudian kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa idza ata sahira darabahu fasyaka dzalika ila rahibi faqala. Nah, kemudian kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya tadi kan sang pemuda itu mana? Dia duduk di mana? Duduk di sisi rahib tersebut. Dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh sang rahib tersebut. Maka setelah itu, maka sang pemuda pun apa? Melanjutkan perjalanannya menuju ke tempat sihir. Ya, maka apabila dia telah datang di tempat penyihir, maksudnya apa? Ketika dia mempelajari ilmu sihir tersebut, ya, maka dia pun kembali lagi. Sedangkan dia kembali, maka apa? Dia melihat seorang rahib dan dia pun duduk yang mendengarkan apa yang disampaikan oleh sang rahib tersebut. Dan begitu seterusnya. Ya, misalkan dia duduk bersama gurunya yang tukang sihir. Ketika sudah selesai, maka dia balik. Ketika dia melihat sang rahib, maka dia pun duduk juga kepada sang rahib dan dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh sang rahib tersebut. Ya, begitu seterusnya, ikhwan. Nah, selanjutnya, ya, dia pun apa? Pernah satu ketika dia terlambat datang. Nah, siapa yang terlambat datang ini? Naam, seorang pemuda tadi. Ya, terlambat datang. Akhirnya apa? Dengan sebab keterlambatan dia datang tersebut, ternyata dia dipukul oleh siapa? Tukang sihir. Ya, tukang sihir apa? Memukul pemuda ini. Nah, ketika dia dipukul oleh tukang sihir tersebut, maka dia pun mengadukan kepada siapa? Kepada tukang rahib. Ya, dia mengadukan kepada apa? Kepada rahib tersebut bahwasanya apa? Bahwasanya dia telah dipukul oleh seorang tukang sihir tersebut. Maka kata rahib tersebut memberikan saran kepada sang pemuda tadi agar dia tak dipukul kalau dia datang terlambat lagi. Maka kata rahib tersebut berkata kepada pemuda itu, apabila engkau takut kepada penyihir tersebut, maksudnya apakah apabila engkau datang terlambat dan engkau takut kepada tukang sihir tersebut, yakni apa? Takut untuk dipukul lagi, maka berikanlah alasan. Katakanlah kepadanya bahwasanya engkau ditahan oleh keluargamu. Dan jika engkau takut kepada keluargamu, ditanya kenapa pulangnya lama seperti itu, maka sampaikan kepada keluargamu bahwasanya apa? Engkau telah ditahan oleh tukang sihir. Faham tak, ikhwan? Ya, nah. Jadi apa? Jadi pemuda ini setiap kali dia selesai belajar ilmu sihir, maka apa? Dia duduk kepada rahib. Sehingga itulah yang membuat dia terlambat, ya enggak?
Maka kata tukang rahib tersebut, apabila engkau takut kepada tukang sihir, ya kepada gurumu, apa sebabnya? Karena engkau datang terlambat, maka sampaikanlah bahwasanya keluargamu menahanmu. Maksudnya apa? Ada keluarganya yang menahan dia. Maksudnya apa? Ada keperluan dengan keluarganya sehingga dia datang terlambat. Nah, kalau seandainya engkau takut dimarahi oleh keluargamu, maksudnya apa? Ditanya kenapa datang terlambat, maka sampaikan kepada keluargamu bahwasanya engkau ditahan oleh tukang sihir. Paham ya? Nah, maka pada suatu ketika, ya, di dalam keadaan yang sedemikian itu, ya tiba-tiba pada waktu tersebut, ini apa? Tibalah seorang pemuda tersebut di satu tempat, dan di tempat tersebut ada seekor binatang yang besar, yang mana binatang tersebut apa? Menghalangi orang banyak. Faham ya? Nah, satu ketika apa? Sang pemuda ini, ya mungkin dia berjalan di satu tempat, lalu apa? Dia melihat seekor binatang yang besar. Saking besarnya binatang tersebut, maka apa? Orang-orang yang ada di sekitar tersebut terhalang untuk melakukan perjalanan. Maka sang pemuda itu, nah pada hari itu, ya, dia berkata, maka apa? Sang pemuda tersebut apa? Berkata. Apa yang dikatakannya? Yang pertama, dia mengatakan, hari ini saya akan mengetahui apakah penyihir itu lebih baik ataukah ya tukang rahib tersebut yang paling baik. Maksudnya apa? Dia hendak menguji ini dua ilmu yang telah dia pelajari. Yang pertama, apakah ilmu tukang sihir itu lebih baik ataukah ilmunya sang pendeta ini lebih baik? Faham ya? Nah, kemudian kata pemuda tersebut, ya sebagaimana tadi telah kita sebutkan, ya dia menguji kesempatan, dia melihat manakah dua ilmu yang paling terbaik yang telah dia pelajari. Apakah ilmu tukang sihir ataukah ilmu daripada siapa? Sang pendeta tersebut. Ya. Maka sang pemuda tersebut dia mengambil apa? Mengambil sebuah batu. Ya, dia mengambil sebuah batu, lalu dia berkata, ya, setelah dia mengambil sebuah batu, maka apa? Dia berkata, apa yang dikatakannya? Allahumma in kana amru rahib ahabba ilaika min amri sahiri faqtul hadhihi dabbah hatta yamdiyan nas. Itu doanya, ikhwan. Jadi diambilnya batu, ya, ini seakan-akan batu diambilnya, lalu dia berkata, ya Allah, apabila perkara pendeta itu lebih engkau cintai di sisimu daripada penyihir, maka bunuhlah binatang ini sehingga orang-orang banyak dapat berlalu. Nah, itu doanya, ikhwan. Apa doanya? Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kalaulah seandainya ilmu sang pendeta itu lebih baik dan lebih Allah cintai daripada tukang sihir tersebut, maka bunuhlah binatang ini dengan sebab batu ini sehingga manusia mereka dapat berlalu. Faham ya, ya? Nah, selanjutnya apa? Maka sang pemuda tadi pun dia melemparkan batu tersebut kepada siapa? Kepada binatang tersebut. Maka dilemparkan. Ya. Kemudian akhirnya matilah binatang tersebut. Ya, matilah apa? Binatang tersebut. Dan akhirnya apa? Manusia mereka bisa melewati jalan tersebut. Nah, setelah kejadian tersebut, maka sang pemuda tadi dia dia mendatangi sang rahib, dia mendatangi sang pendeta tadi. Lalu apa? Dia menceritakan apa yang telah dialami. Ya, paham ya maksudnya ya? Ya, ketika kejadian tersebut, maka dia pun mendatangi rahib. Lalu dia menceritakan apa yang telah dia lakukan. Maka apa kata sang rahib tersebut? Apa kata sang pemuda? Sang pendeta tersebut?
Dia mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, dia bilang. Ai bunayya, ai bunayya, ai bunayya. Ya, wahai anakku, antal yaum afdalu minni. Ya, maka kata sang pendeta tersebut, engkau sekarang lebih mulia daripada aku. Kata siapa? Kata sang pendeta tersebut. Wahai anakku, maksudnya wahai pemuda, engkau sekarang adalah lebih mulia daripada diriku. Ya, dia mengatakan seperti itu. Antal yaum afdalu minni. Qad balagha min amrika ama. Qad balagha min amrika ma ara. Ya. Yakni apa? Dia mengatakan yang pertama adalah engkau lebih mulia daripada diriku. Kedua, keadaanmu sudah sampai di satu tingkat yang saya sendiri belum dapat untuk melakukannya. Sesungguhnya engkau akan terkena cobaan, engkau akan diuji. Maka jikalau engkau terkena cobaan, janganlah menunjuk kepadaku. Nah, jadi seperti ini. Wasiat siapa? Wasiat siapa? Wasiat daripada sang pendeta tersebut. Apa katanya? Yang pertama dia mengatakan, wahai anakku, dibilang, wahai pemuda, sesungguhnya engkau lebih mulia daripada diriku. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mengatakan sekarang engkau yakni apa? Memiliki satu kelebihan daripada diriku. Yakni apa? Sesuatu yang engkau bisa melakukannya sedangkan aku belum bisa. Kemudian yang ketiga, sang pendeta itu mengatakan sesungguhnya kelak engkau akan diuji. Engkau akan diuji. Maka apabila datang ujian tersebut, maka jangan engkau sampaikan bahwasanya itu datangnya dari aku. Ya, seperti itu, ikhwan. Maksudnya apa? Jangan menunjuk dia. Kalau sang pemuda ini pernah belajar kepada sang pendeta tersebut, maka akhirnya apa? Anak tersebut pun berlalu. Ya. Setelah itu sang anak tersebut dia bisa apa, ikhwan? Dia bisa menyembuhkan orang yang buta. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga dia bisa menyembuhkan orang yang berpenyakit lepra. Apa itu lepra? Penyakit lepra, penyakit kulit. Ya, nah. Dan yang ketiga, anak tersebut dia bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Ya, sehingga apa? Sehingga orang-orang banyak memberikan hadiah kepada anak tersebut. Ya. Kemudian setelah itu datang seseorang kepada siapa? Kepada pemuda tersebut, yang mana orang ini bisa dikatakan sudah tua usianya. Lalu dia mengatakan kepada sang pemuda, wahai pemuda, bisakah engkau menyembuhkan anakku, katanya. Ya, maka kata pemuda tersebut, sesungguhnya saya tidak dapat menyembuhkan siapapun. Sebenarnya yang bisa menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Azza wa Jalla yang dapat menyembuhkannya. Maka kata sang pemuda tersebut, jika seandainya Anda beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkanmu. Jika engkau beriman kepada Allah, maka saya akan berdoa kepada Allah, semoga Dia Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan engkau. Ya, lalu apa? Lalu kawan raja ini, ya kan tadi disebutkan bahwasanya ada orang tua itu adalah temannya raja tersebut, dia sakit. Ya, atau anaknya sakit, maka dia meminta kepada pemuda tersebut agar disembuhkan. Maka kata sang pemuda tersebut, yang pertama dia mengatakan sesungguhnya yang bisa menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila engkau hendak sembuh, maka yang pertama hendaknya engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau beriman kepada Allah, maka aku akan berdoa kepada Allah agar Dia Allah dapat menyembuhkanmu. Ya, dan akhirnya apa? Teman raja ini dia pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, ikhwan,
rahimani rahimakumullah, kita akan melanjutkan kisah yang berikutnya pada pertemuan besok insyaallah. Ya, jadi demikian yang dapat kami sampaikan. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, bahwasanya hadis yang ke-31 ini adalah hadis tentang kisah-kisah orang terdahulu. Salah satunya adalah ada seorang raja yang mana raja ini memiliki seorang tukang sihir. Ketika tukang sihir tersebut sudah mulai tua, maka dia meminta kepada raja untuk didatangkan seorang pemuda yang mana nantinya dia akan mengajarkan ilmu sihirnya kepada pemuda tersebut. Kesimpulan yang kedua, bahwasanya didatangkanlah pemuda tersebut kepada tukang sihir. Akan tetapi ketika awal pertama kalinya sang pemuda tersebut hendak menuju tukang sihir, maka dia bertemu dengan seorang pendeta di tengah jalan. Dan akhirnya dia duduk dan dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh sang pendeta tersebut. Akhirnya sang pemuda tersebut, dia tidak hanya belajar kepada tukang sihir, akan tetapi juga dia belajar kepada apa? Sang pendeta. Yang mana dengan itu mengakibatkan dia sering datang terlambat. Dan akhirnya tukang sihir pernah memukul pemuda tersebut. Apa sebabnya? Karena dia datang terlambat. Maka ketika dia sering datang terlambat, maka dia mengadukan kepada sang pendeta. Maka sang pendeta memberikan saran. Apa sarannya? Apabila engkau datang kepada tukang sihir dan engkau dalam keadaan terlambat, maka katakan kepada tukang sihir tersebut bahwasanya apa? Engkau ditahan oleh keluargamu. Dan apabila engkau datang kembali kepada keluargamu, ya, lalu engkau datang terlambat, maka sampaikan kepada keluargamu bahwasanya engkau telah ditahan oleh tukang sihir tersebut. Nah, sehingga apa? Dia bisa belajar kepada sang pendeta tersebut. Kesimpulan yang ketiga, bahwasanya suatu ketika dia di tengah perjalanan, maka dia melihat seekor hewan yang besar, yang mana hewan ini yang menghalangi jalannya orang-orang ketika itu. Maka dia di dalam hatinya bergumam dalam hatinya apa? Bahwasanya ini adalah kesempatan dia untuk apa? Untuk menguji manakah ilmu yang paling bermanfaat yang telah dia pelajari. Akhirnya apa, ikhwan? Dia mengambil batu tersebut lalu dia berdoa, ya Allah, apabila sang pendeta itu lebih engkau cintai, maksudnya apa? Ilmu sang pendeta itu lebih engkau cintai, maka bunuhlah hewan ini. Maka akhirnya dilemparnya lah hewan tersebut, dan akhirnya apa? Hewan yang besar itu mati, dan akhirnya manusia bisa berjalan seperti biasanya. Ketika kejadian itu dia melaporkan kepada gurunya, siapa? Kepada sang pendeta tersebut. Dia mengatakan bahwasanya dia telah mengalami kejadian seperti mana yang telah dia lakukan. Maka apa kata sang pendeta tersebut? Dia mengatakan yang pertama, wahai anakku, dia bilang, sesungguhnya engkau adalah lebih utama daripada diriku. Kedua, wahai anakku, engkau kedudukannya lebih mulia daripada aku. Kenapa? Karena engkau telah sampai di satu tingkat yang aku belum mampu untuk melakukannya. Dan akhirnya sang pendeta itu mengatakan, kalaulah seandainya, kata pendeta tersebut, engkau ya mendapati satu ujian, maka engkau jangan kasih tahu bahwasanya ilmu yang engkau dapatkan itu dari aku. Nah, seperti itu. Dan akhirnya apa? Sang pemuda ini dia pun bisa mengobatkan apa? Orang yang buta bisa dapat melihat, orang yang sakit lepra bisa sembuh, dan yang semisalnya. Dan akhirnya kabar ini terdengar di mana? Ya, di negeri tersebut. Dan akhirnya ada salah seorang daripada temannya raja sakit, dan akhirnya dia hendak berobat kepada sang pemuda tersebut. Maka sang pemuda itu mengatakan, sesungguhnya yang aku tak bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila engkau hendak sembuh, maka yang pertama hendaklah engkau beriman kepada Allah. Dan yang kedua, ya, apabila engkau telah beriman kepada Allah, maka aku akan berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala menyembuhkan engkau dari sakitmu. Maka ya, teman raja ini pun dia dia pun beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana kisah selanjutnya akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Naam. Kita cukupkan sampai di sini. Ya, kali ini adalah paling lama ya, lewat
4 menit kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.